Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal ulama al-aizza yang amat saya cintai, wabil khusus para habaib, utamanya Al-Habib Hashim bin Muhammad Assegaf, juga bin Abdullah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar Assegaf, juga Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah, juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Assegaf, yang semuanya saya cintai, seluruh keluarga besar dari Al-Habib Muhammad yang tidak saya sebut satu persatu namanya, yang tidak mengurangi takzim kami kepada para beliau, para kiai yang juga saya cintai, hadirin, para muhibbin, pencinta Al-Habib Muhammad bin Abdullah, pencinta para habaib dan para alim ulama rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang ini kita digerakkan hati kita oleh Allah, dikumpulkan hati kita oleh Allah, dipun kersakno kumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka zikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Al-Habib Muhammad bin Abdullah. Hadirin rahimakumullah, apakah benar maulid itu tidak ada dasarnya? Dan kalau itu dianggap bid'ah, bid'ah yang mana? Sebetulnya maulid itu ada dasarnya. Kalau orang mengatakan maulid tidak berdasar, itu bukan karena tidak ada dasarnya, tapi karena orang itu masih belum mengetahui dasarnya. Nabi pernah ditanyai oleh sahabat, "Lima sumta yaumal isnin ya Rasulullah?" Mengapa engkau puasa hari Senin wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Li'anni wulidtu yaumal isnin. Karena aku dilahirkan pada hari Senin, sehingga aku patut bersyukur kepada Allah, tidak menunggu 1 tahun sekali, tetapi setiap hari Senin aku harus bersyukur kepada Allah dengan berpuasa sunat hari Senin. Bahkan diterangkan di salah satu tafsir, Abu Lahab yang sudah jelas-jelas dienas oleh Allah masuk neraka, tapi Abu Lahab kalau hari Senin diberi keringanan oleh Allah, tidak panas, bahkan dari jempol tangan beliau sebelah kanan kalau hari Senin dikeluarkan susu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa?
Karena Abu Lahab pernah merasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelahiran itu diberitakan oleh seorang perempuan bernama Suwaibah, dia bilang kepada Abu Lahab, Abu Lahab, ponakanmu Muhammad lahir. Karena senangnya, apa kata Abu Lahab, kamu merdeka sekarang, tapi kamu harus menyusui ponakanku. Karena itu Allah setiap hari Senin memberi keringanan kepada Abu Lahab, tidak panas dan keluar susu dari jempol tangannya. Ini musuh Allah, musuh Rasulullah. Apalagi kita yang mencintai Rasulullah, kita yang mencintai anak keturunan Rasulullah, insya Allah kita akan diberi keselamatan, tidak masuk neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para hadirin yang saya muliakan, sahabat di dalam menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad sampai kebabas para hadirin, sampai keterlaluan. Tidak ada ludah jatuh dari mulut Nabi Muhammad pasti tidak pernah ke bumi kecuali ditampani oleh tangan para sahabat. Ludah nikmat ditampani, diraup-raup nonang raine, saking cintai sahabat kepada Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Apakah Nabi pernah mengatakan kamu syirik? Tidak, dibiarkan begitu saja oleh Nabi Muhammad. Berarti apa yang dibiarkan oleh Nabi, kebabasi sahabat dalam menampakkan cintanya, tidak berarti syirik karena bukti dibiarkan begitu saja oleh Nabi Muhammad. Malah ada sahabiah, seorang sahabat perempuan, dia suka menyapu di dalam rumah Nabi Muhammad. Pada satu ketika Nabi Muhammad kencing, air kencingnya disimpan di botol, disimpan coro jawane teng umplung. Lama-lama umplung itu hilang. Nabi bertanya, nang di umplung iku wonten Kanjeng Nabi di sana, jukukno. Setelah diambilkan oleh sahabiah dan diberikan kepada Muhammad umplung itu, ternyata airnya sudah habis. Nang di banyune kalau umbe Kanjeng Nabi, lah iku uyuku. Ya saya tahu Nabi. Apa kata Nabi? Kalau memang benar kamu meminum air kencingku, kamu tidak akan pernah sakit sampai mati. Masya Allah, tidak disirik-sirik oleh Nabi. Kita hanya begini oleh orang-orang tertentu dikatakan syirik. Kita hanya datang untuk memperingati maulid, kita sudah dicap neraka. Sementara sahabat sampai uyui Kanjeng Nabi diminum. Masya Allah. Bahkan diterangkan juga dalam kitab Mafahim, di mana ada sahabat oleh Rasulullah diperintah membuang darah beliau. Beliau bekam, hijamah, cantuk kata orang Jawa. Ternyata darah itu tidak dibuang tapi diminum oleh sahabat. Telah Nabi mengatakan sudah kamu buang, sudah Nabi. Dibuang di mana? Di perut saya Nabi, alias diminum. Masya Allah. Apa kata Nabi? Kalau memang benar kamu meminum darah saya, kamu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau di sana ada engkau Muhammad, apalagi darah beliau sudah bercampur dengan darah orang itu, tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang tidak pernah meminum darah Nabi Muhammad? Masukkan cinta itu ke dalam hati kita. Masukkan Nabi Muhammad ke dalam hati kita. Masukkan ajaran Nabi Muhammad ke dalam hati kita. Masukkan perilaku Nabi Muhammad ke dalam hati kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Saya yakin kita sekeluarga tidak akan pernah tersentuh api neraka. Allahumma amin. Masukkan, paksakan nama Nabi Muhammad masuk ke dalam hati kita dengan kita memperbanyak salawat, memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, karena beliau pernah bersabda, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholata. Orang yang paling dekat dengan aku besok hari kiamat,
orang yang paling banyak baca selawat kepadaku, Allahumma amin. Orang yang paling banyak baca selawat. Kita kadang-kadang hanya sekedar terbangan seperti ini sudah kadang-kadang merasa paling banyak selawatnya. Sebetulnya kurang yang kita bacakan selawat itu untuk beliau. Walaupun orang Kaliwungu, orang Lumajang, tidak pernah kenal Kanjeng Nabi, tapi kita ahli selawat, nanti kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang disuruh mencari Nabi Muhammad tidak akan pernah bertemu. Jangankan di surga yang begitu luasnya, kita di dunia yang satu Indonesia tidak pernah kepedok Jokowi. Ya Pak ya. Tapi kalau Jokowi nyari kita ketemu. Begitu pula di surga, kalau kita mencari Nabi Muhammad tidak akan pernah bertemu, tapi kalau Nabi Muhammad yang mencari kita, pasti kita akan bertemu. Seperti Sauban, sahabat Sauban itu asalnya gemuk para hadirin, caring Madura lempo, tapi lama-lama Sauban itu kurus dan kurus terus kurus. Hanya ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Sauban, opo sampan kok kuru, opo sampan loro, opo sampan kena kenyang manis, kata orang sekarang, kok tambah kurus tambah kurus. Tidak Nabi, aku tidak sakit, aku tidak kena penyakit apapun, cuman aku tidak tahan berpisah dengan engkau. Ketika aku berpisah selalu merindukan ingin segera bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Kalau di dunia aku tidak begitu susah, karena ketika aku berpisah dengan engkau, aku bisa mencari engkau di masjid, bisa mencari engkau di rumah. Tapi aku pikirkan Rasulullah, bagaimana aku besok di akhirat? Kalau aku masuk neraka, jelas tidak akan pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Sambil menangis Sauban, tahu umpama saya masuk surga ya Allah, tidak akan pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah, karena engkau di atas derajat yang tinggi, sedangkan aku di derajat yang rendah ya Rasulullah. Menangis Sauban. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta ya Sauban, kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai wahai Sauban. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga dikumpulkan dengan Rasulullah karena cinta kita kepada Rasulullah, karena cinta kita kepada anak cucu Rasulullah, kepada zuriyah Rasulullah. Allahumma amin. Yang terakhir para hadirin, saya diminta 20 menit tadi. Yang terakhir, menjelang wafatnya Rasulullah, ada seorang sahabat namanya Ukasah. Ukasah, Nabi berceramah, memberi mauidhah. Pada akhir mauidhahnya Nabi mengatakan, karena takutnya Nabi kepada Allah, karena takutnya Nabi akan siksa Allah yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, diampuni dosanya, dosa yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi Muhammad tetap menakuti dosa-dosa yang merasa beliau pernah lakukan, yang perasaan beliau dianggap masih berdosa. Nabi pidato, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku pukul? Tidak satupun sahabat menjawab. Sahabat dengan perasaan haru, tidak satupun berani menjawab. Nabi mengatakan yang dua kalinya, wahai sahabatku, siapa dulu yang pernah aku pukul? Maju ke depan, aku minta supaya dibalas, karena aku takut dituntut di hadapan Allah. Tidak satupun sahabat berdiri. Bagaimana akan memukul Rasulullah? Bagaimana harus berhadapan dengan Rasulullah, harus memukul? Beliau yang ketiga kalinya bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pernah aku pukul? Ayo berdiri, angkat tangan. Langsung orang sahabat bernama Ukasah berdiri. Saya Nabi. Ukasah maju di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak gemetar, tidak gentar, tapi sahabat-sahabat yang lain merasa jengkel kepada Ukasah. Kurang ajar Ukasah. Kanjeng Nabi kasih dipukul. Maju Ukasah, dia maju. Nabi mempersilahkan, pukul aku Ukasah. Aku ingat pernah memukul kamu di dalam salah satu barisan menuju perang. Karena kamu tidak lurus, persilakan aku dipukul. Apa kata Ukasah? Tidak Nabi, aku ketika memukul engkau tidak dengan tangan ini, tapi engkau memukul aku dengan tongkat.
Aku minta tongkat itu ya Rasulullah. Sing jeneng Abu Bakar gregeten. Kurang ajar Ukasah iki. Dicekel tangan Ukasah. Ukasah, ojo macam-macam. Aku wae kebun ojo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Duduk kamu Abu Bakar. Bukan kamu yang punya persoalan dengan Ukasah. Aku Abu Bakar. Aku yang akan dituntut di hadapan Allah, bukan kamu Abu Bakar. Duduk kamu. Gemeter Abu Bakar boten kroso, lungguh poro hati. Abdurrahman, ambilkan tongkat di rumah anakku Fatimah. Abdurrahman bin Auf cepat-cepat berangkat ke rumahnya Siti Fatimah untuk mengambil tongkat yang akan diberikan kepada Ukasah, karena Nabi merasa pernah memukul Ukasah dengan tongkat itu. Cepat-cepat Abdurrahman ke rumah Siti Fatimah meminta tongkat itu kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah bertanya, untuk apa tongkat itu wahai Abdurrahman? Nabi akan dipukul dengan tongkat ini Siti Fatimah oleh seorang sahabat bernama Ukasah. Siti Fatimah langsung bergegas juga mendatangi masjid dengan meletakkan tangannya di kepalanya sambil menangis. Cepat-cepat Abdurrahman memberikan tongkat itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini tongkatnya. Diterima tongkat itu oleh Nabi dan diberikan tongkat itu kepada Ukasah. Ini Ukasah tongkatnya yang pernah aku buat memukul kamu. Persilakan aku pukul. Aku ikhlas. Belum sempat memukul, Sayyidina Umar juga datang. Nabi izinkan aku menjadi pengganti engkau. Ayah dan ibuku jaminan untuk engkau. Apa kata Nabi? Duduk kamu Umar. Duduk, ini bukan urusan kamu, tapi urusan aku dengan Ukasah. Aku yang akan dituntut oleh Allah, bukan kamu Umar. Duduk kamu. Masya Allah, cintanya sahabat seperti itu. Tidak rela Kanjeng Nabi dipukul, tapi tidak berdaya karena Nabi merasa takut kepada Allah. Akhirnya Nabi mempersilahkan kepada Ukasah, persilakan Ukasah saya pukul, saya ikhlas, asal besok tidak kau tuntut aku di akhirat. Apa kata Ukasah? Tidak Nabi, aku tidak memukul engkau dengan tongkat ini dalam keadaan seperti ini, karena aku ingat ketika engkau memukul aku sedang tidak memakai baju. Lepas baju engkau ya Rasulullah. Sing jenenge sahabat gregeten para hadirin. Kurang ajar Ukasah ini. Nangis kabeh sahabat. Akhirnya Sayyidina Ali maju minta izin juga kepada Nabi untuk menjadi pengganti Nabi. Nabi tidak memperkenankan juga. Duduk kamu Ali, ini bukan urusan kamu tapi urusan aku dengan Ukasah. Dilepas baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya menangis. Kelihatan dada Nabi yang putih, yang di depannya ada rambut tipis dan perutnya yang bersih. Kabeh sahabat bodoh nangis, semuanya hening nangis semuanya. Kemudian Nabi mempersilahkan kepada Ukasah, pukul aku Ukasah, aku ikhlas, asal aku tidak dituntut besok pada hari kiamat. Diangkat tinggi-tinggi tangannya Ukasah, tongkat diangkat, ternyata dilempar ke belakang, dikecup perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis semuanya. Lalu Nabi bertanya, mengapa Ukasah kau berbuat seperti ini? Aku berbuat seperti ini, aku punya firasat ya Rasulullah. Engkau tidak lama lagi di dunia, engkau tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah. Mumpung ada kesempatan, saya cinta kepada engkau. Aku ingin bibirku bersentuhan langsung dengan perutmu ya Allah. Sehingga Nabi mengatakan, hei sahabatku, kalau kamu ingin tahu ahli surga, ini Ukasah orangnya, karena cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi Muhammad, keluarga kita semua pencinta Muhammad, keluarga Kanjeng Nabi, anak keturunan Kanjeng Nabi, dan para ulamanya Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Wallahu wafiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.